Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ialah makhluk Allah yang mulia yang diciptakan dari cahaya. Meyakini adanya para malaikat itu adalah menjadi salah satu rukun iman bagi seorang muslim. Dalam pandangan umum umat Islam, malaikat itu dikenal sebagai makhluk angkasa, penghuni alam malakut dan alam jabarut. Keberadaan malaikat secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, kelompok para malaikat yang selama hayatnya habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok inilah yang disebut malaikat muqarrabun. Yang kedua, kelompok yang selama hayatnya yang senantiasa selalu patuh melaksanakan tugas yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Sebahagian dari mereka ada yang aktif di bumi untuk mengatur stabilitas kehidupan di bumi ini sendiri, dan sebahagian dari mereka yang aktif dan bertugas di langit. Malaikat-malaikat yang bertugas ini, baik di bumi maupun di langit, merupakan bawahan yang dikepalai oleh 4 orang malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat Israel. Keempat malaikat inilah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling akhir dimatikan, dan yang pertama kali dibangkitkan kembali dari kematian. Adapun jumlah para malaikat ini, itu cuman Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tiada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Dari ayat ini kiranya dapat dimengerti dan dipahami betapa tidak memadai logika kita manusia untuk menghitung jumlah mereka kesemuanya. Walaupun demikian, ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya telah membantu nalar kita manusia untuk sedikit banyak mengenal identitas makhluk yang agung ini. Setidaknya ada 10 nama serta tugas masing-masing yang dapat dikenali melalui pendekatan firman Allah dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malaikat Jibril. Untuk malaikat Jibril di dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai ayat 21, Allah menyebutkan 7 predikat kedudukan yang dimilikinya, yakni Jibril sebagai utusan di antara para malaikat Allah. Ia sebagai malaikat yang mulia, Al-Karim. Ia juga sebagai makhluk yang kuat, yang mampu menandingi kekuatan setan yang hendak merusak Al-Quran. Memiliki keberadaan derajat agung di sisi Allah, memiliki tempat yang istimewa dan luhur, Al-Makin. Ia juga sebagai figur yang ditaati di antara para malaikat muqarrabun, dan sebagai sosok terpercaya, Al-Amin, dalam tugas sebagai mediator penyampai wahyu di antara Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Mikail.
Mikail sebagai salah satu daripada pembesar malaikat. Ia juga memiliki tugas sebagai pengatur rezeki seluruh makhluk, yang meliputi pengaturan curah hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ia juga berkedudukan sebagai patih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penghuni langit. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku memiliki dua patih dari golongan langit dan dua patih dari penghuni bumi. Dua patihku dari ahli langit, ia adalah Jibril dan Mikail. Sedangkan dua patihku dari ahli bumi, itu adalah Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lantaran sebagai patih Nabi inilah, ketika perang Uhud, keduanya turut berperang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilukiskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai dua orang laki-laki yang berpakaian putih bersih yang berperang pilih tanding di kanan dan di kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Israfil. Ia termasuk dalam barisan pembesar malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala kematian dan kebangkitan. Telah terjadi perbedaan pendapat seputar beberapa kali malaikat Israfil meniup trompet tersebut. Satu pendapat mengatakan 2 kali. Tiupan pertama mengakibatkan kematian global dan berakhirnya kehidupan. Tiupan yang kedua adalah awal kebangkitan massal dari kematian global. Juga ada pendapat lain yang mengatakan 3 kali peniupan. Pertama adalah tiupan yang mengakibatkan keterkejutan yang dahsyat yang dirasakan oleh seluruh makhluk. Dan yang kedua adalah tiupan kematian global, dan yang terakhir adalah tiupan kebangkitan massal. Pada tiupan kematian global ini tidak ada kehidupan yang tersisa selain yang mendapat pengecualian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahli takwil masih berbeda pandangan terkait siapa pihak yang dikecualikan ini. Pertama, ada yang mengatakan yang dikecualikan oleh Allah ialah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan 4 malaikat penyangga Arash. Dan yang keempat yaitu malaikat Israel. Ia adalah pemimpin dari para malaikat pencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Di dalam surah Al-An'am ayat 93 digambarkan bagaimana sadisnya malaikat Israel mencabut nyawa orang-orang yang kafir. Sedangkan terhadap orang-orang yang beriman, dalam surah An-Nahl ayat 32 disebutkan, ia terlebih dahulu mengucapkan salam sangat pelan-pelan dan membahagiakannya dengan surga. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat maut di sisi kepala seorang sahabat Ansar. Beliau berkata kepada malaikat maut, "Pelan-pelan terhadap sahabatku ini, wahai malaikat Allah. Dia seorang mukmin." Lalu malaikat maut menjawab, "Ya Rasulullah, aku melakukannya kepada setiap mukmin dengan lemah lembut." Yang kelima yaitu malaikat Raqib dan Atid. Keduanya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat segala amal perbuatan hamba. Karena tugas inilah, keduanya tidak pernah meninggalkan keberadaan hamba yang mukallaf. Raqib dan Atid diberi kemampuan
mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita manusia. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada keduanya, bila hambaku hendak melakukan keburukan, janganlah kalian catat sebagai dosa sebelum ia melakukannya. Dan bila ia melakukannya, maka catatlah setara dengan keburukannya. Bila ia mengurungkan niatnya karena aku, maka catatlah sebagai satu kebaikan. Apabila hambaku hendak melakukan kebaikan, maka catatlah sebagai satu kebaikan meski tidak ia melakukannya. Dan bila ia melakukannya, catatlah hingga 10 bahkan 700 kebaikan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang keenam adalah mungkar dan nakir. Keduanya adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk memberikan pertanyaan di alam kubur seputar apa yang diyakini semasa hidup di dunia, dan memberi siksa kubur bagi yang tidak bisa menjawab. Mungkar dan nakir dilukiskan oleh Nabi SAW sebagai dua sosok yang sangat menyeramkan. Sorot kedua matanya seperti kilat, suaranya seperti halilintar, memiliki taring, membawa tongkat dari besi yang sekali hantam manusia nyaris menjadi abu, dan Allah mencabut rasa belas kasihan dari kedua malaikat ini. Yang ketujuh, malaikat Ridwan. Ia dipasrahi oleh Allah berada di gerbang surga untuk menyambut kehadiran hamba-hamba Allah yang beriman memasuki surga dengan ucapan salam dan penuh penghormatan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 73. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku berada di pintu surga dan hendak membukanya. Lalu penjaga berkata, siapa? Aku menjawab, aku Muhammad. Penjaga itu lalu berkata, untukmu aku diutus agar tidak membukanya kepada seorang pun sebelum engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang seterusnya yaitu Zabaniyah, yakni malaikat yang bertugas sebagai penjaga neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, ia dilukiskan sebagai sosok yang sangat kuat, keras, kasar, serta patuh terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah nama-nama dan tugas-tugas malaikat yang dapat dikenali. Di luar itu masih banyak malaikat dengan tugas-tugas yang kompleks seperti malaikat Al-A'la, malaikat Muqarrabun, malaikat yang ditugaskan untuk membentuk janin dan meniup roh, malaikat yang mengatur alam, malaikat penjaga manusia dan lain-lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Semuanya ini adalah hamba-hamba Allah yang agung dan mulia, tidak memiliki nafsu dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.